sulam Santa Kepetang dari persembahan pembuka hewan sebagai ucapan selamat datang. Pusaka Melayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Permintaan saya bagi calon pengurus yang baru dilantik harap berdiri sebentar. Bagi pengurus yang dilantik harap berdiri sebentar. Kita ulangi satu kata. Salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Asisten 3, yang saya hormati Bapak Kasat Narkoba, yang saya hormati Dinas Pariwisata dalam hari ini dihadir oleh Abang Darfi, yang saya hormati Bapak Camat Dumai Kota, yang saya hormati Bapak Kapolsek Dumai Kota, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Dumai Kota, yang saya hormati Abang Da Ahmad Dahlan, yang saya hormati Ketua DPD KNPI Kota Dumai, yang saya hormati Ketua MPI Kota Dumai Abang Da Agus Nera, yang saya hormati Sekretaris DPD KNPI Kota Dumai Abang Da Agus dan Rasolihin, yang saya hormati Bendahara DPD Abang Darudi, yang saya banggakan Abang kami Abang Angga, Bang Rahmat, ada Bang Iwan, Bang Nawat. Terima kasih atas kehadirannya abang-abang kami. Yang tak luput, yang selama ini terus memberi masukan terhadap saya, baik calon pengurus pada saat itu ada Abang Sony. Bang Sony, terima kasih kehadirannya Bang Sony. Alhamdulillah pada malam hari ini kami telah dilantik sebagai penerus daripada pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Dumai Kota. Besar harapan kami ke depannya, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, harap kami dari pemuda-pemudi yang ada di Kota Dumai, harap kami digandeng, arahkan kami, tuntun kami, apapun itu untuk pemuda dan pemudi di Kecamatan Dumai Kota, kami siap bergerak, kami siap melakukan perubahan. Saya hari ini Ketua DPK KNPI Kecamatan Dumai Kota siap mengiring, mengajak, merangkul teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Dumai Kota. Hari ini kita pastikan tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perbedaan. Perbedaan yang menjadikan kita satu. Sepakat? Salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sendang Gunung kepada Bapak Haji Muhammad Syafi'i Sos MSI. Kami jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama, mungkin saya menyampaikan salam dari Pak Wali Kota. Siapnya beliau hadir bersama kita. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada beberapa agenda sampai malam ini kami dibagi tugas. Oleh sebab itu beliau menugaskan kepada kami untuk membaca sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Forkompinda Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD KNPI Kota Dumai beserta seluruh jajaran yang hadir, yang kami hormati rekan-rekan pejabat struktural pemerintah Kota Dumai, Camat Dumai Kota, Saudara Kapolsek,
beserta unsur pimpinan kecamatan yang kami hormati, rekan-rekan OKP yang hadir, yang kami hormati dan Ramel Kota, yang kami hormati saudara narasumber dari Polres Dumai, dalam hal ini hadir bersama kita Kasat Narkoba dan BNN, yang kami hormati saudara Ketua Organisasi Kepemudaan Sekota Dumai, Ketua KNPI yang baru dilantik. Kami mengucapkan apresiasi, semoga sukses dalam mengemban tugas selama kepemimpinannya, sehingga nanti bisa membawa pemuda-pemuda kita ke arah yang lebih baik. Tentunya ini menjadi suatu motivasi untuk pemuda-pemuda yang lain untuk berkarya. Yang juga hormati tokoh-tokoh muda, insan pers, para peserta talkshow, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian acara pelantikan KNPI Kecamatan dan Takso Anti Narkoba Lingkungan Pemuda Kota Dumai. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita semua patut dalam membangun sebuah daerah pada prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan dapat tercapai di segala sektor. SDM yang berkualitas ini tentunya diawali dengan pemuda yang juga berkualitas. Tak bisa dipungkiri bahwa peran pemuda sangat penting dalam membangun daerah, karena generasi muda adalah pemegang estafet kepimpinan daerah nantinya. Generasi muda yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemudaan memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Mereka memahami dengan baik kondisi daerah dari berbagai sudut pandang dan memiliki interaksi yang kuat dengan lapisan masyarakat dan pemerintah, sehingga menjadi salah satu pilar yang kontribusinya sangat ditunggu. Adapun KNPI sebagai tempat berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda diharapkan senantiasa dapat meningkatkan dan menguatkan fungsi kelembagaan dan perannya dalam masyarakat, mampu menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki, serta menjadi titik sentral kepemudaan untuk mempercepat pembangunan Kota Dumai, sekaligus sebagai mediator dan fasilitator untuk membawa aspirasi pemuda kepada pemerintah. Untuk itulah pemerintah sangat bangga dan mengucapkan selamat atas dilantiknya KNPI Kecamatan Kota Dumai kepada segenap personel kepengurusan yang ditunjuk memegang posisi tertentu di organisasi. Mari dukung KNPI pada tingkat DPD, karena dukungan dan lini bottom up sangat membantu soliditas KNPI secara keseluruhan. Saudara hadirin yang kami hormati, rasa bangga kami semakin kentara apabila mengetahui bahwa acara pelantikan pada malam hari ini diiringi pula dengan talkshow yang mengupas permasalahan remaja dewasa ini. KNPI berhasil menempatkan dirinya sejalan dengan program pemerintah
dalam melindungi kaum milenial dari jeratan narkoba. KNPI menunjukkan sinergitas dalam memberdayakan generasinya agar menjadi generasi yang kuat, sehat, dan peduli terhadap keadaan sosial kemasyarakatan dewasa ini. Jika seluruh pemuda kita sudah berkiprah yang sedemikian, insya Allah kami sebagai orang tua merasa lega melepaskan kalian semua untuk berkembang, berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman, karena kami yakin masa depan daerah ini ada di tangan saudara-saudara. Terakhir, kepada seluruh peserta talkshow, mari ikuti program ini sehingga tuntas, sehingga pemahaman kita terhadap narkoba dan bahaya-bahaya yang mengikutinya dapat kita hindari. Dan kepada saudara-saudara narasumber, kami mengucapkan terima kasih. Presentasikan talkshow ini sehangat dan senyaman mungkin, sehingga peserta kita ini memperoleh sesuatu yang nantinya mereka bawa sepanjang hayat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja KNPI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam melaksanakan amanah dan tugas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sawah padi, ladang bawang, habis kelapa dimakan tupai. Mari KNPI, mari berjuang. Semoga semua program akan tercapai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Pertama juga maaf Ketua serta panitia pelaksana pada hari ini. Mungkin saya tidak bisa mengikuti acara ini karena ada agenda, memang agak tertunda agenda sedikit Pak Ketua, karena agenda juga sedang berjalan, tapi supaya saya akan menghadiri agenda untuk itu, biar saya mohon maaf karena kita semua mungkin saya tidak dapat hadir sepenuhnya selepas ini saya berdiri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Maaf segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai 11 Agustus tahun 2022, Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mas. Kami mohon Bapak Asisten 3. Baik, terima kasih. Ya, diperkenankan kita dengarkan sambutan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kota Dumai kepada Bung Rian Dwi Alvaro. Kami jemput, kami silakan. Salam muda, salam muda, salam muda. Yang saya hormati Bapak Camat Dumai Kota, yang saya hormati Ketua MPI Abang Dayal Kuspian, yang saya hormati Bapak Kasat Narkoba Bang Riwel, yang saya hormati Kapolsek Dumai Kota, yang saya hormati Dan Ramil, yang saya hormati Bang Muhammad Ala, terima kasih Bang hadir. Yang saya hormati senior kita yang sekarang jadi Ketua HIPMI Kota Dumai, Bang Angga, Bang Rahmat. Yang saya hormati senior Ketua di belakang Menawan, makasih Bang hadir. Yang saya hormati Dinas Pariwisata yang mewakili, yang saya hormati Ketua KKMD Maraib, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus DPK Dumai Kota yang barusan dilantik, dan seluruh OKP yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini telah
memberi kita kesehatan untuk menghadiri acara pelantikan DPK Dumai Kota serta sosialisasi anti narkoba. Saya sebagai Ketua DPD berharap kepada Ketua yang baru dilantik supaya bisa membimbing, mengarahkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ke depannya, dapat bersinergi bersama pemerintah Kota Dumai, baik vertikal yang ada di Kota Dumai, ada Bapak Kapolsek sebagai pembina, ada dari Polres, bisa dapat bersinergi, dapat membangun pemuda-pemuda yang berintelektual untuk Kecamatan Dumai Kota. Apalagi malam ini kita melaksanakan sosialisasi anti narkoba, yang mana ini suatu kegiatan yang positif. Baru pelantikan langsung buat acara ya, bisa membuat generasi muda tahu bahwa bahaya narkoba, dampaknya narkoba. Ya, saya berharap dapatlah DPK Dumai Kota ini memberi contoh, karena ini kecamatan pertama yang baru dilantik, dapat memberi contoh kepada kecamatan-kecamatan yang lain untuk bisa membangun Kota Dumai dan bersinergi dengan DPD serta pemerintah. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, salam muda, salam muda. Ya, kami mohon Ketua DPD Kota Dumai untuk tetap berada di tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris DPD KNP Kota Dumai dan Bendahara untuk maju di atas dan sadari kekuatan padamu, ingin turut berperan mendengar keluh pesan dari bangsa serta tanah airku. Jadilah mengemban Pancasila yang luhur, bersemangat membaca sedikit tanggamu, berikanlah ilmumu, berikanlah dayamu, pembangunan menanti baktimu. Bangsamu mengharapkan, dosamu mengidamkan, terwujud segera, terwujud segera, negara yang adil dan jaya. Hindari keretangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul, berhimpun pepat dalam majelis yang rapat ini untuk mengikat tali silaturahmi agar saling mengenal, mengisi dan memberikan pikiran untuk pemuda ke depannya. Yang saya hormati kanda saja Bung Agus Pian selaku Ketua MPI yang juga telah menjadikan kami besar, mendidik cara berorganisasi, berpikir, merangkul agar tidak terjadi perpecahan di Kota Dumai ini. Dan alhamdulillah hingga hari ini kanda kami tetap konsisten menjaga pemuda Dumai untuk tetap solid satu suara. Yang saya hormati perwakilan Polres Dumai, Kakanda Marduel selaku Kasat Narkoba, juga dokter hukum, ahli hukum Polres Dumai, bahkan Polda Riau. Luar biasa mereka Dumai Kota mampu menghadirkan malam ini narasumbernya seorang dokter ahli hukum. Bagi peserta yang mengikuti seminar, gali dan cari informasi itu kepada Pak Dokter. Pak Dokter ini nggak boleh ilmu,
dia akan berbagi bersama kita. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, selamat hadir Pak. Dumai Kota mungkin akan terus minta dukungan Bapak. Yang saya hormati Bapak Camat, selamat datang Anda. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua DPD KNPI Kota Dumai, Bung Rian. Terima kasih undangannya yang kami terima beberapa hari lalu untuk menghadiri acara ini. Sekjen DPD KNPI Bung Hendra Solihin, juga Bendara DPD KNPI, serta dari Dinas Pariwisata, Kanda saya selamat datang Anda, dengan kacamatanya, dengan rambut dan jangkutnya, memberikan semangat kita untuk mengelola pemuda di Kota Dumai. Terus yang saya banggakan buat Bung Nawan, selamat hadir Bung. Bung Iwan, Bung Anggara, ini merupakan motor penggerak pemuda di zamannya. Mudah-mudahan semangat itu tidak akan luntur dan semangat itu tidak akan kendur, akan tetap berpacu menyambut era yang semakin dituntut untuk pemuda berpikir lebih positif. Terima kasih kepada Bung Arya selaku Ketua PK Dumai Kota yang hari ini luar biasa sekali. Ini merupakan sejarah. Kita dapat melihat terjalin kembali tali silaturahmi itu di acara ini. Terima kasih Bung Arya. Sebuah penghargaan yang begitu tinggi. Dan terima kasih bagi seluruh pengurusnya. Oh ya, ada satu lagi di belakang, Ketua terpilih Bung Bobi PK Dumai Barat. Jangan mau kalah Bung ya. Ini contoh yang baik, perlu diikuti. Tadi protokol pembawa acara mesti bilang tokoh pemuda. Semua kita di dalam ini adalah tokoh pemuda. Setuju? Setuju? Kita semua yang hadir dalam ruangan ini adalah tokoh pemuda. Mari berikan kontribusi pikiran, mari bergandeng tangan, maju dan tetap optimis bahwa pemuda adalah garda terdepan bagi bangsa Indonesia ini. Tidak dapat banyak yang saya sampaikan, cuma satu saja, karena malam ini kami yang hadir cukup haru. Dan malam ini adalah malam pertama kami bisa berkumpul kembali, melihat baju-baju biru ini ada di sekitar kami. Dan itu dimulai dari PK Dumai Kota. Mudah-mudahan ini menular ke semuanya. Jujur Ketua MPI Bung Rian, Bung Agus, kami rindu Tuhan. Kami rindu ketika pemuda itu bisa berteriak turun ke jalan membela yang benar dan hak, bukan mementingkan kepentingan pribadi. Kami rindu itu. Berjuang bersama, jangan pernah bertanya apa yang diberikan organisasi, tapi bertanyakan apa yang pernah kita berikan ke dalam organisasi. Insya Allah, saya selalu ingat pesan Bung Agus Tera kepada kader-kadernya. Ketika kau besarkan organisasi, maka kau akan besar. Tetapi kau menumpang besar di dalam organisasi, maka kau akan menjadi gerdil segerdil-gerdilnya. Satu pesan itu yang sampai saat ini kami pegang. Kanda Gus, terima kasih Kanda, itu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Kemudian kami perkenalkan juga penyuluh BNN Kota Dumai. Ada Bapak Eko Pranata SKM dan selamat datang Pak Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kota Dumai Bung Guspian. Baik,
Gimana nih Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Ini ada mikrofon. Ya. Ini ada materi atau slide-nya nggak? Ada operator di depan? Ada ya? Ya baik, langsung saja tanpa berbahasa-basi lagi Pak. Kita akan langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan terkait perihal anti narkoba ini Pak. Kepada Bapak Mardiwel SHMH kami persilakan untuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna mursyida amrina wa islam sudur anfusina wa jati amanina ma yahdina fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pertama-tama tidak bosan-bosannya kita menadahkan tangan kehadirat Allah SWT. Semoga malam ini kita mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah karena dilantiknya ketua kecamatan Kota Dumai ya Pak ya, ketua DPD Kota Dumai. Yang salawat dan salam tetap kita hancurkan ke Nabi Muhammad kita Muhammad SAW karena berkat pikir dan risaunya kita sampai sekarang masih beriman dan Islam. Baik, mungkin tadi perkenalan sudah, sesi sudah. Di sini pun saya pun merasa terharu nih, bangga sama adik-adik KMPI semua. Dan kebetulan ini ada rekan saya ini Mas Mustian, kami sama-sama berjuang dulu nih. Saya dulu wajah lama apa stok baru wajah lama. Kami kan pernah dulu juga dulu. Ternyata sudah jadi orang hebat semua nih adik saya. Si Rian, si apa semua nih, ketua Arya semua udah hebat luar biasa. Karena dulu kami 2015 nih sama Mas Gus masih duduk nongkrong berdua kami. Dia punya misi, sempat saya berketik dalam hati ini bakalan orang-orang sukses mereka ini. Ternyata setelah saya balik ke Dumai dan luar biasa sudah jadi MPI semua, termasuk adinda saya Rahmat, semuanya Rian semua, wah luar biasa. Jadi ketika saya balik lagi ke Polda, ternyata adinda saya semua dan menjadi orang-orang hebat. Mengapa saya salut sama KMPI? Di sini KMPI ini satu pemuda yang paling elegan menurut saya, ya kan? Pemuda yang terhormat, elegan, yang melahirkan generasi-generasi, bahkan pendiri-pendiri bangsa ini dari KMPI. Saya merasa terbangga bisa berada di KMPI. Ibaratnya kata Bung Karno kan, beri saya 10 pemuda akan menggoncang dunia. Beri saya satu aja ketua DPK Kota Dumai Arya ini, maka seluruh Kota Dumai ini akan bergetar. Dan juga baik, di sini mungkin kalau mengenai narkoba, ya kan, narkotik dan obat-obatan. Kalau saya pun membaca slide sepanjang ini, saya seperti sama mahasiswa saya di negeri. Nanti kurang terasa, nanti membosankan, ya kan. Selagi saya masih ada di sini, silakan kita bertanya, ya kan, karena saya ada pelakunya langsung. Artinya dari pengalaman saya di Direktorat Narkoba, berbagai dinas, udah balik lagi ke Dumai, rekan-rekan jangan sungkan, ya kan, khusus di kecamatan Kota, saya beritahukan kita punya kampung tangguh. Saya beritahukan kita punya sebuah kampung tangguh anti narkoba yang dicanangkan Kapolri Pak Sigit, bahwa ujung-ujung penegakan hukum itu tidak semata-mata supremasi hukum. Penegakan hukum ada suatu metode yang lebih elegan, yakni melalui pendekatan, yaitu ada preventif, ya kan, kemudian sosialisasi masyarakat segala macam. Maka pembentukan kampung tangguh diwacanakan dengan menggandeng stakeholder, kecamatan, Bapopinda, dan membawa polisi berseragam. Artinya apa? Masalah narkoba ini rekan-rekan bukan masalah biasa lagi, sudah sangat extraordinary crime atau dibilang transnasional, melintasi batas negara. Jadi saya kasih ilustrasi, kalau bicara narkoba, rekan-rekan jangan hanya bicara masalah akan menjadi sakau, akan menjadi
drop atau ibaratnya masuk rumah sakit menimbulkan kematian. Oh, bicara narkoba, bicara bandar. Oh, bicara narkoba, bicara kurir, sabu, sampai otak intelektual leadernya. Bukan. Kalau rekan-rekan hanya bicara seperti itu masih ranah kecil, ya kan? Sangat-sangat kecil. Banyak perkara yang saya tangani, kami tangani di Polda, baik di Polda maupun di seluruh pelosok kampung-kampung sampai ke pelosok-pelosok semua pada sibuk narkoba. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti piramida, artinya kalau yang ujungnya ini hanya sedikit, itu hanya yang nampak, ya kan? Hanya nampaknya hanya sedikit, tetapi yang di dalamnya fenomena gunung es kalau kita kasih nama. Kalau gunung es yang nampak di ujung kanan ini, yang kita nampak itu hanya segelintir, ya kan? Segelintir. Ini tugas kalian para pemuda. Tugas kalian permudanya dalam ayat ini apa? Dampak dari narkoba itu, ya kan? Kalau hanya bicara kematian, sakau itu kecil baru di atasnya. Di bawah gunung es itu apa? Itulah kehancuran yang luar biasa. Contoh, saya kasih contoh. Kalau orang yang kena narkoba, tindak pidana apapun bisa dilakukan. Mencuri dia, memperkosa dia, tidak pidana apapun, menjual seluruh harta di rumahnya, ia akan menggadaikan istri, pelantaran, eksploitasi anak, ya kan, pelantaran keluarga. Nah, inilah yang lebih sistemik, lebih dalam, yang di dalam lautnya inilah. Nah, inilah yang akan berdampak. Jadi kalau dampak kecilnya ini hanya tugas pemerintah yang menghabiskan triliunan rupiah, ya kan, triliunan rupiah yang dihabiskan hanya kecil yang ujung. Tetapi dampak yang sebenarnya ada di dalam air. Masya Allah. Rekan-rekan, ini tugas kita. Kita punya di kecamatan kota Taduma ini ada kampung-kampung. Saya mohon kita sama-sama bersinergis. Saya sudah pasang CCTV di sana 4, ya kan? Sudah saya pasang 4 sana. Mudah-mudahan dan mulai lengkap. Tiap kali saya lakukan penegakan hukum. Alhamdulillah kemarin CCTV saya bongkar juga 1 kan. Saya pasang lagi. Bongkar lagi, saya pasang lagi. Sampai kapan? Ya kan? Artinya apa? Kalau saya sendiri, kami sendiri aparat yang bekerja itu tidak akan selesai, rekan-rekan. Ya kan? Ingat, narkoba ini tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Tanggung jawab pemuda-pemuda. Saya bilang kan, pemuda KNP ini yang paling elegan, ya kan, paling terhormat melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Saya minta kerjasamanya, memberikan informasi kepada kami, ya kan? Karena narkoba ini kita bicara 3, ada penyalahgunaan narkoba. Inilah mereka orang yang melawan hak, ya, tanpa hak melawan hukum. Ya, itulah bandar, kurir, sabu, ya kan? Tapi nanti ada yang pecandu narkobanya, ya, karena ketergantungan. Tergantung akan narkoba, nggak bisa, fisik mentalnya terganggu. Nah, ini pecandu narkoba. Nanti ada yang ketiga namanya korban penyalahgunaan narkoba. Siapa korban penyalahgunaan narkoba ini? Itulah yang dibujuk, dirayu untuk memakai narkoba. Jadi ada 3 elemen. Jadi kalau saya panjang saya ceritakan nanti, lebih baik kita saling berinteraksi. Mana yang mau ditanyakan, baik dalam penegakan hukum, apa itu narkoba, silakan kami serahkan kepada moderator. Terakhir saya minta maaf Pak Camat, lupa saya tegur tadi. Pak Camat yang paling ganteng, Pak Dan Ramil, Kapolsek semuanya, Adinda saya semua, Rian semuanya kan, sekretaris bendahara. Silakan saya balik ke moderator. Atau saya kasih materi atau yang mau bertanya, mana ya? Mau asik-asik atau bagaimana? Kalau saya kasih materi, saya pikir nanti kebosanan pula kan? Karena narkoba ini sudah bidang saya kan, sudah di luar kepala. Satu saya kasih tambahan, rekan-rekan. Mengapa sekarang sudah lahir undang-undang, sudah lahir Perpol, sudah lahir Perma, ya kan, Perma 2010, Perma 11/3 2011. Kemudian ada Perma 4 2010, ada SEMA, ada keputusan Jaksa Agung bersama 156, ada keputusan bersama MOU antara Jaksa Agung, Kepolisian, BNN dan segala macamnya. Ini mengapa sekarang narkoba ini bagi pecandu narkoba itu harus direhabilitasi. Mengapa saya kasih dulu kepada rekan-rekan? Karena tidak ujung-ujungnya kita harus melakukan penegakan hukum.
tidak ujung-ujung melakukan penegakan hukum, karena ribuan di lapas sana itu rata-rata yang pecandu narkoba, ya kan? Setelah masuk di dalam sudah menghabiskan biaya triliunan, tetapi pulangnya dia akan kembali lagi di situ, ya kan? Pada esensi hukum pidana ini, embrio DNA hukum narkotika ini sebenarnya hanya mengejar para pelaku. Sementara dalam teori hukumnya yang namanya narkoba ini crime without victim, dia kejahatan tanpa korban. Dia pelaku dia juga, akan tetapi dia korban dia juga, ya kan? Cuma instrumen hukum kita ini mengapa lain beberapa hukum pendukung, growing of law, yang perkembangan hukum, karena di situ di instrumen hukum kita di perasa-perasa pasalnya tidak membedakan antara siapa antara yang pemakai, ya kan, siapa bandar, siapa kurir. Artinya apa? Selagi dia bisa memiliki unsur menyimpan, menguasai, maka duduk pidananya. Kan? Kita lihat di pasal 114, 112 pasal pokoknya, ya kan? 127 gimana? Saya memakai Pak, pasal 127 saya memakai kok bisa kena, saya diletak di komposisinya pasal utamanya 114, karena ketika dia memakai dia juga menguasai, menyimpan, memiliki. Nah, mengapa sekarang aturan hukum termasuk Perpor 8 2021 keluar bagi orang yang pecandu narkoba segera kita asesmen TAT. Kita bekerja sama BN Kota Dumai, mungkin untuk Rohil sama Bengkalis itu pusatnya di Kota Dumai, itu harus diasesmen karena mereka korban, ya kan, korban. Nah, tidak adanya perkembangan hukum baru ini mungkin ke depannya Undang-Undang 35 kita itu akan direvisi, ya kan? Karena sejatinya sebenarnya kalau bicara Undang-Undang narkotika ini, kita jangan hanya bicara lex spesialis, ya kan? Ini bukan lex spesialis lagi, ini harus melihatkan mens rea-nya juga, bukan straight liability kalau dalam istilah hukumnya, pertanggungjawaban pidana murni yang menyampingkan pengakuan kesalahan. Tetapi di sini intinya adalah ketika ada mens rea-nya, mens rea kalau dalam pidana saya terangkan sedikit, kalau kita di pidananya harus ada dua, yang utama itu mens rea, sikap batin, ya kan, baru actus reus perbuatan. Apa sih yang dibilang mens rea ini? Mens rea ini sikap batin ini kita lihat dulu, ini pelaku narkoba benar-benar sebagai bandarkah dia atau hanya sebagai pecandu. Nah kan, sikap batin ini harus diuji, ya kan. Kalau istilahnya saya kasihkan, mens rea ini NA doesn't make a people is guilty unless the thing pull between themselves. Artinya gini, suatu perbuatan tidak bisa dikatakan seorang itu bersalah kecuali sikap batinnya, ya kan, sikap batinnya bersalah. Nah, ini peran tugas polisi membuktikan sikap batin ini. Apa benar dia tidak sebagai pecandu, ya kan? Apa benar tidak dia sebagai pelaku? Apakah masuknya dalam jaringan? Nah, apa maksudnya termasuk dalam jaringan? Nah, ini tugas polisi melakukan penyelidikan secara maraton dan intensif, ya kan, rekan-rekan. Kemudian kalaupun kita sekarang pun rekan-rekan, saya bukan mengajari nih, ya kan, kadang ya nih Pak Kasat yang membocorkan nih, nanti kalau saya ketangkap nanti kan saya kan apa nanti nih pasti di THT nih, ya kan, ada kan diteruskan sama Pak Kasat nih, ada bocoran nih. Kalau dalam perpol itu kalau di 0,5 masih bisa direhab, jadilah, ya kan. Saya ambil sekian, kalau di indeknya 8 butir ke bawah, nggak masalah lah, ini bocoran. Jangan seperti itu dan bilang dari Pak Kasat pula ya. Tapi ingat, ada syarat formil nama-nama material sama formil ini apa? Material ini pertama tidak mendapat penolakan di masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, kemudian dia bukan residivis, bukan pengulangan tindak pidana, ya kan, tetapi dia betul-betul murni sebagai korban tindak pidana. Kemudian syarat formilnya nanti, yaitulah nanti dia akan membuat surat kesepakatan dari UPK, Toga, Toma, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda,
pemuda, kemudian kalau bisa nanti perwakilan dari KNPI, saya menjamin ini pemuda kami atau pemuda kami di kampung kami ini bisa kami bina sebaik-baiknya untuk menjadi orang. Oke, ajukan, kita penuhi syarat formilnya, maka kita akan lakukan TAT, ya kan? Kita pun bisa SP3 di tahap lidik maupun sidik. Oke rekan-rekan, mungkin terlalu panjang, nanti kalau apa kita mainkan aja Pak Moderator. Sebelum kita nanti ke sesi tanya jawab, kita persilakan dulu pemateri kedua dan ketiga kita untuk menyampaikan materi dulu Pak. Izin Pak, tahu Pak? Tahu Pak, gitu aja. Iya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pemateri kedua kita, yaitu penyuluh dari BNN Kota Dumai, kepada Bapak Eko Pranata SKM. Kami silakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin izin memperkenalkan diri. Saya penyuluh narkoba di BNN Kota Dumai, baru bertugas sekitar 5 bulan di sini Pak. Jadi saya baru menginjakkan kaki di Dumai ini baru 5 bulan. Sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Nias. Ada yang dari Nias nggak teman-teman di sini? Ada ya? Siap. Jadi saya bertugas di Kabupaten Nias selama 2 tahun di bidang yang berbeda, tapi masih dalam ranah obat-obatan terlarang. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf dari Kepala BNN karena beliau tidak bisa hadir dalam acara ini karena ada kegiatan audit internal yang dilaksanakan oleh BNN Pusat yang dilaksanakan di BNN Provinsi di Kota Pekanbaru. Jadi beliau mengamanahkan kegiatan ini kepada saya, dan juga beliau juga menitipkan salam ucapan selamat kepada panitia KNPI Kecamatan Dumai Kota yang baru saja terpilih. Ya. Baik, saya rasa kalau berbicara tentang narkoba, ruang lingkupnya terlalu luas. Karena narkoba ini kita tahu adalah sebuah singkatan. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh BNN dan kepolisian. Kalau di dunia medis, nama istilahnya menjadi nafza. Bedanya apa? Sama aja, cuma kalau nafza itu kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pengertiannya sama aja. Jadi kalau di BNN ini kita bekerja, dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi saya di sini ingin mengerucutkan tidak terlalu membahas tentang narkoba karena tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kasat Narkoba, tapi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang narkotika karena dasar hukum kita adalah tentang narkotika. Jadi narkotika ini saya ingin tanya dulu sama teman-teman, bahaya atau enggak? Tergantung, jawabannya tergantung. Narkotika ini bisa berbahaya kalau disalahgunakan. Makanya kasus-kasus yang sering ditangkap oleh BNN maupun kepolisian adalah penyalahgunaan narkotika. Jadi kalau narkotika ini bisa berguna untuk kita di bidang medis kesehatan. Jadi narkotika ini dia terbagi ke dalam 3 golongan Bapak Ibu. Golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama ini golongan yang sama sekali nggak boleh digunakan dalam dunia medis. Contohnya apa? Sabu, ekstasi, ganja. Ini yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita. Dan golongan yang kedua itu golongan yang boleh digunakan di dunia medis tapi menjadi pilihan terakhir. Menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya apa? Contohnya adalah morfin. Morfin ini biasa digunakan untuk bius dalam kegiatan pembedahan. Nah, jadi kalau misalnya dibedah, kita nggak terasa apa-apa. Nah, itu efek dari narkotika. Kemudian ada narkotika golongan 3. Golongan 3 ini tingkat adiksinya ringan, tingkat ketergantungannya ringan, dan boleh digunakan dalam dunia medis. Tapi jumlahnya juga terbatas. Contohnya adalah kodein. Kodein itu adalah sejenis obat batuk dan itu ada di puskesmas. Ada di puskesmas.
kalau memang dokter menyarankan untuk mencoba meresepkan obat yang bernama kodein tadi, nah itu sejenis narkotika yang boleh digunakan di dunia medis. Jadi narkotika ini bisa berbahaya, bisa juga bermanfaat, tergantung penggunaannya. Sama misalnya kayak misalnya pensil yang saya gunakan. Pensil yang saya gunakan ini gunanya untuk apa? Untuk menulis. Tapi ini juga bisa memecah pembuluh darah orang. Benar Bapak Ibu ya? Kalau kita tusuk pembuluh darah yang pecah bisa. Itu adalah salah satu jenis penyalahgunaan. Jadi yang bahaya itu adalah penyalahgunaannya. Nah kemudian berkaitan dengan kalau kita berbicara narkoba, tentu kalau psikotropika tadi ini biasa digunakan dalam rumah sakit jiwa untuk pengobatan orang yang sudah kehilangan akal pikiran sehatnya. Kemudian bahan adiktif ini contohnya ada di sekitar kita. Yang sedang kita minum kopi itu mengandung yang namanya kafein. Nah, kafein itu adalah salah satu dari bahan adiktif. Kemudian mungkin yang teman-teman biasa konsumsi juga adalah rokok. Rokok itu mengandung nikotin. Nikotin merupakan salah satu bahan adiktif. Tapi tidak tersangkut paut ke dalam kasus hukum bagi siapa yang mengonsumsinya. Jadi di sini fokusnya kepada penyalahgunaan narkotika. Nah, narkotika sendiri kenapa banyak orang yang menyalahgunakan narkotika? Kalau zaman sekarang ini alasannya itu sudah sangat kompleks sekali. Tidak hanya di kalangan pekerja, di kalangan remaja juga sudah sangat meningkat. Jadi survei nasional BNN tahun 2021 itu sudah terbit dan di sana menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba itu sebesar 0,15%. Itu nggak sedikit jika dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia kita ini. Penduduk kita sini ada sekitar 270 juta jiwa, Pak. 270 juta jiwa. Jadi kalau 0,1%-nya itu sekitar 3 juta jiwa, Pak. Dan juga dari 3 juta jiwa itu ditemukan sekitar 2.500.000-nya adalah umur remaja. 2.500.000-nya. Jadi 2/3 dari total penyalahgunaan narkoba adalah usia remaja. Jadi di sini kenapa usia remaja ini bisa begitu mudahnya terjerat penyalahgunaan narkoba? Alasannya luas, tapi kita menggolongkannya ke dalam 3 kelompok lagi. Yang pertama ada namanya faktor individu. Dari dalam dirinya sendiri, individu ini tidak mempunyai namanya ketahanan diri, iman dan takwa. Kalau bahasa gaulnya itu imannya kurang gitu Pak ya, imannya lemah. Nah ini tadi mereka kebanyakan dari penyalahguna narkoba ini memang udah tahu kalau narkoba itu bahaya. Tapi kenapa masih tetap menggunakan narkoba? Itu tadi ketahanan dirinya nggak ada, ketahanan dirinya kurang. Kemudian yang kedua itu adalah faktor keluarga. Dimana kita tahu faktor keluarga ini sangat penting bagi perkembangan masa remaja. Saya berbicara remaja karena di sini saya melihat teman-teman yang ada di sini masih muda-muda, masih remaja semua. Saya tahu. Jadi faktor keluarga ini sangat penting karena faktor keluarga adalah orang terdekat kita yang ada di rumah, di semua lingkungan. Kalau kita ada apa-apa, pasti kita hubungi keluarga dulu. Kemudian yang ketiga itulah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terkait dengan faktor di pergaulan, di kampus, di sekolah, di pekerjaan. Nah, jadi 3 ini merupakan faktor-faktor yang rentan sekali menyebabkan remaja kita atau anak-anak muda zaman sekarang ini menjadi penyalahguna narkoba. Jadi apa upaya BNN yang telah dilakukan selama ini? Upaya BNN yang sudah dilakukan selama ini itu ada 3 lagi. 3. Yang pertama pembentukan desa bersinar atau kelurahan bersinar. Bersinar itu singkatan dari bersih dari narkoba. Sejauh ini BNN Kota Dumai sudah membentuk 5 kelurahan bersinar. Itu ada di Kelurahan Lubuk Gaung,
Kelurahan Purnama, Kelurahan Pelintung, Kelurahan Bulukasar, dan Kelurahan Laksamana. Jadi kita sudah bersinergi dengan kepolisian, Pak. Di kepolisian sudah membentuk kampung tangguh di Kelurahan Laksamana. Begitu juga BNN sudah membentuk yang namanya Kelurahan Bersinar di Kelurahan Laksamana. Kemudian kita juga mempunyai program yang namanya ketahanan diri remaja. Jadi ketahanan diri remaja ini kita laksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Jadi di sana tujuannya adalah untuk membentuk ketahanan diri remaja, membentuk self regulationnya, membentuk sikap asertifnya, dan membentuk bagaimana remaja itu harus kuat menahan godaan dan penyalahgunaan narkoba. Lalu yang ketiga itu adalah ketahanan diri keluarga. Ketahanan diri keluarga. Jadi ketahanan keluarga ini kita lakukan sebanyak 4 kali juga. Itu ada di Kelurahan Lubuk Gaung. Di Lubuk Gaung. Jadi kenapa kita namakan Kelurahan Bersinar? Kelurahan bersih narkoba. Artinya bukan berarti kelurahan itu bersih dari narkoba, bukan. Tapi kita tetapkan kelurahan itu sebagai kelurahan bersih narkoba. Kegiatan semuanya BNN ini kita fokuskan ke sana. Baik itu tindakan pencegahannya, tindakan pemberantasannya, maupun tindakan rehabilitasinya. Kita fokuskan ke sana. Jadi itu adalah upaya bagaimana menciptakan kelurahan itu agar menjadi bersih dari narkoba. Bukan berarti sudah bersih, tapi bagaimana kita membersihkan narkoba dari kelurahan tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti bisa diajukan sesi tanya jawab. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Salam kehadiran junjungan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini ada Kasat Narkoba, Abang Da. Apa yang beliau bicarakan tadi benar. Kita pernah ngopi, pernah berbicara tentang Kota Dumai ini bagaimana ke depannya anti narkoba di Dumai bisa berkurang. Dulu di zaman saya sebagai ketua DPD GNPI, Zibang, ada di sini juga ada Kapolsek, Pak Camat dan Ramil, ketua DPD GNPI, Bendahara, dan beliau ada Rahman, Anggada, Iwan, Nawan Alfarizi. Alhamdulillah malam ini mereka hadir di sini. Mereka adalah kader-kader saya, Bang. Mereka yang dulu ujung tombak saya sebagai DPD Bang. Kalau berbicara pemuda, organisasi di hari ini, berorganisasilah dengan benar. Berorganisasilah dengan pemikiran-pemikiran yang intelektual. Karena di GNPI ini membangun kriteria kita sebagai pemuda, membangun seorang menjadi pemimpin dan bisa bersilaturahim dan saling kenal. Begitulah organisasi. Alhamdulillah contoh-contohnya sudah ada, Bang. Alhamdulillah kader-kader saya sudah berhasil hari ini, Bang. Seperti Bu Rahmat, Nawan Afrizi, Anggada, mereka udah jadi pengusaha, Bang, kata Dumai. Begitulah organisasi, Bang. Di GNPI ini membentukkan kriteria kita sebagai seorang pemimpin. Di sini juga ada Bang Rahim, Bang. Jadi banggalah memakai alma mater kalian itu. Bangga dengan memakai alma mater kalian, karena organisasi ini bukan hanya bangga-bangga gitu aja, tapi banggalah memakai alma mater kalian gitu. Kalau di sini ada adik mahasiswa, adik-adik SMA, masuklah di organisasi GNPI. Karena GNPI ini wadahnya bernamanya seluruh organisasi, Bang. Karena di Dumai ini ada 56 organisasi, Bang, bernaung di GNPI. Ada PPPI, ada GAMKI, ada UPA, MKI, PMI dari apanya, mahasiswanya, HMI-nya. Jadi GNPI ini adalah himpunannya seluruh organisasi kepemudaan, Bang. Alhamdulillah yang jadi ketua GNPI pun kader saya, Bang. Ini beliau dulu di depan nih, Bang. Dulu beliau jadi bendaharanya Dumai Kota, Bang. Kalau bendaharanya dulu jadi ketua PKS 9, Bang. Sekretarisnya dulu tetap ya sekretaris Dumai Barat. Alhamdulillah mereka udah jadi pengurus DPD, Bang. Jadi makanya saya sampaikan kembali
banggalah pakai alma mater kalian. Jangan di hari euforia ini aja kita ramai gitu. Tapi ketika di acara sosial hanya ketua, bendahara, sekretaris, terwakil-wakilnya aja. Gak boleh kayak gitu. Ketika ada sosial, itulah akan membangunkan organisasi kalian ke depannya. Karena sosial itu permasyarakatan gitu. Karena sosial kita dipandang, kita diceritakan, kita dibesarkan. Itulah gunanya sosial. Makanya saudara Rahmat bilang tadi, besarlah di organisasi, tapi pandai-pandailah di organisasi. Ketika organisasi itu sudah besar, kalian otomatis kalian akan besar sendiri. Apa yang disampaikan beliau memang pesannya dari saya bang, tapi yang saya sampaikan beliau contoh hari ini bang, makanya jadi pengusaha hari ini bang. Kau tangan dulu. Jadi kalau ada adik mahasiswa dan adik SMA kalau hadir hari ini, masuklah di organisasi KNPI. Karena struktur organisasi KNPI itu bang, dia sama dengan pemerintahan bang, ada maritimnya, ada lingkungan hidupnya, ada ketenaga kerjaannya. Jadi lengkap lah bang. Jadi kabinet ya bang. Jadi di KNPI ini dulu lahirnya, alhamdulillah Pak Zulkifli, dulu Pak Julhas, Sepul, Ketua P3 Pak Samsul, mereka dulu jadi Ketua KNPI Kota Dumai. InsyaAllah bisa kalian jadi DPRD Kota Dumai. Amin. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, banggalah memakai alma mater kalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kebetulan ada penyuluh BNN di sini Pak. Kami lebih mengarah kepada BNN dulu. Saya dulu pernah menyampaikan ini kepada Pemkot Dumai Pak. Kita ini banyak lahan tertidur Pak, tapi kenapa kita tak bikin hari di gedung besar untuk sebagai rehabilitasi orang-orang yang terkena dampak daripada narkoba. Rasa saya sudah 5 tahun yang lalu Pak, saya bicarakan ini di zaman Pak Julhas. Saya sudah sampaikan itu. Mungkin 2 hari sebelum Pak Kasat Narkoba masuk di sini sudah saya sampaikan juga dengan Pak Kapolres. Hari ini Pak kita sibuk dengan membangun gedung ini, gedung itu, pemanfaatan bagi masyarakat itu tak ada. Hari ini anak-anak kita, adik-adik kita Pak terkena narkoba, ujung-ujung pergi ke Pekanbaru, pergi ke Jawa, pergi ke Medan, rehab, membutuhkan biaya sangat besar. Mak-mak mereka ini datang dan kita melaporkan itu gitu. Kenapa Dumai tak ada seperti itu? Kenapa tak ada rehabilitasi yang bersifatnya gratis bagi kami orang yang tak mampu gitu. BNN, ada Kapolres, ada DPD KNPI, usulkan itu. Banyak Pak lahan tertidur hari ini Pak. Karena dampak daripada narkoba hari ini Pak, saya dah tak melihat itu, tak ada lagi rasa segan-segan orang hari ini Pak. Kita jalan Pak di kampung dalam tuh belok ke kiri sedikit nak mengarah ke Apalah, macam 2 kategori gitu. Tak ada lagi rasa segannya. Itu dampak salah satu. Kemudian adanya efek dunia malam ini Pak. Kalau dia sebut dunia malam, berikan saya satu tempat dunia malam yang kami dijual jagung bako Pak, tak jumpa gitu. Hal ini barang-barang jahanam semua itu berlangsung setiap malam Pak. Perputaran duit tentang narkoba itu di dunia malam itu tak usah kita pungkiri lagi gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Saya kalau harinya ada orang KNPI, orang narkoba dan orang lain mengatakan di dunia malam itu tak ada perputaran duit masalah narkoba, tak boleh saya penjarakan saya malamnya. Dan itu realita gitu. Namun hari ini Pemko tak boleh berdiam diri. Jangan sekedar hanya penyuluh, hari ini suluh juga. Korban makin hari makin bertambah. Efek Pak, saya 2 hari yang lalu saya lewat di jalan daerah Datuk Laksaman Ujung. Saya tak tahu hari ini apakah lem itu masuk dalam kategori itu mungkin. Tapi saya bicarakan orang Pak Hukum, tak ada ranah pidananya di situ. Luar biasa Pak, orang isap lem Pak, budak-budak kecil itu Pak. Santai aja gitu. Seakan-akan tak ada terjadi suatu teguran bagi masyarakat. Ditegur pun susah juga, dihukum pun tak ada juga ranahnya gitu. Nah, efek inilah yang harus kita pandang. Hari ini BNN terus menyuluh, tapi kalau tidak ada aksi Pak susah juga gitu. Nah,
kesehatan. Nah, kami minta Pak, saya selaku masyarakat Kota Dumai pada malam hari ini meminta kepada Bapak Kasat Narkoba dan penyuluh BNN Pak, sampaikan Pak ini kepada Pak Wadi Pak. Lakukan koordinasi Pak, buat satu wadah suatu gedung untuk rehab bagi mereka-mereka yang telah terdampak yang kena daripada narkoba itu sendiri. Hari ini Pak, penjago Pak diberi makan, diberi duit, diberi hari-hari 2 tahun, 3 tahun, kedua buat lagi. Besok kena tangkap lagi Pak. Letih negara ini Pak, asyik memberi makan dia terus gitu. Tak ada efek jerah. Efek jerah itu tak ada. Asyik dikawal itu kan DPAP, tidak ada orang lain gitu kan. Nah ini Pak, ini masuk saya tidak akan pernah ada yang bertanya. Cuma masukan saya selaku masyarakat Kota Dumai hari ini Pak. Samina wa atokna, saya melihat dan mendengar itu. Mudah-mudahan di bawah naungan Pak Kasat, di bawah Bapak yang hadir malam ini, saya sebenarnya inginnya Pak Tamrin, masih Pak Tamrin Pak ya, BNN. Saya berharap beliau hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan malam ini Pak dilakukan Pak, konsultasi kepada Pak Wali. Minta Pak Aman pusat tanya Pak. Kita lahan tidur hari ini banyak, banyak hari di lahan tidur. Cobalah dibuat itu, ada pembinaan, rehabilitasi terhadap mereka yang para pengguna daripada narkoba ini. Mereka itu adalah korban. Tapi kalau harinya hanya sekedar suduh Pak, suduh gitu, tak ada action juga kan. Nah, kenapa saya tinggal dulu di lingkungan itu Pak, keras. Siapa yang tak kena di Jalan Teraga Pak? Itu Simpang Aceh orang bilang dulu Pak. Oh santai saja orang jual narkoba situ Pak, macam jual kacang goreng gitu. Tapi seiring waktu hari ini masyarakat peduli dengan itu, pemuda peduli dengan itu. Alhamdulillah Pak, terhapus, terhindar dan hilang sampai hari ini. Alhamdulillah, berkat tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jalan Tenaga itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini Pak. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini mendapatkan suatu hidayah dan inayah demi generasi bangsa ini. Mudah-mudahan kita kalau dapat di rumah ini bersih dengan narkoba itu Pak. Sekian, terima kasih. SMP ya, di daerah Purnama sana. Hari ini kita berbicara Pak, permasalahan narkoba ini pada umumnya adalah ada di kalangan kita. Dalam arti kata di kalangan kita hari ini adalah yang kita tahu di atas daripada remaja, yang mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi hari ini kita berbicara lagi bagaimana tentang ya narkoba, apakah ada di jenjang bangku SMP itu. Hari ini kita seorang pendidik, kita berbicara tentang narkoba, kita mengetahui secara umum saja. Tadi sudah Bapak bahas tentang narkoba itu apa bentuknya, ganjakah, sabu-sabukah dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya untuk pribadi, mungkin ada teman-teman yang lain juga seorang pendidik di sekolah, apakah ada narkoba dan apa bentuk-bentuk narkoba di jenjang sekolah itu sendiri Pak. Jadi selanjutnya, jadi bagaimana kiat-kiat kita lah selaku abang-abang mereka ataupun guru-guru mereka, apa yang harus kita lakukan untuk menjauhi mereka daripada narkoba yang nanti Bapak sampaikan bentuk-bentuk narkoba yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba menjawab ya. Yang pertama dari Dinda kita tadi, ya kan, berupa ide-ide, kemudian berupa saran dan masukan luar biasa menurut saya kan. Masalah narkoba rekan-rekan semua tidak bisa sendiri ujung-ujung kepolisian yang harus melakukan penegakan hukum ataupun dari BNN pun melakukan sosialisasi. Ini tanggung jawab kita bersama. Hal dibangunnya rehabilitasi di Kota Dumai semua impian kita, itu sudah pasti, ya kan? Tapi mungkin ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Itu nanti tugas-tugaslah para tokoh ketua-ketua pemuda, bagaimana kita duduk bersama. Tetapi saya kasih garis besar, itu untuk lembaga rehabilitasi di Indonesia ini hanya terdiri dari beberapa, mungkin bisa dihitung jari, 7 sampai 8. Artinya yang dibiayai negara sekitar 7,7 triliun miliar itu hanya di rehabilitasi yang besar, ya kan? Di Kota Dumai itu ada 4 daerah yang bisa melakukan DHT, termasuk Kota Dumai sendiri, alhamdulillah.
nanti mungkin dari si Bengkalis sama Rohil mungkin di Kota Dumai, ya kan? Kalau kotanya mencukupi ya Pak ya, coba mencukupi nanti diarahkan ke provinsi. Saya pun sudah duduk sama Pak Wali Kota kemarin. Saya pun beberapa program sudah saya sampaikan ke beliau, ya kan? Pada intinya beliau support, ya kan? Saya bawa suatu metode juga, metode bagaimana kita tidak ujung-ujung penegakan hukum. Kalau bicara penegakan hukum, supremasi hukum itu masih ranah tahap dasar, ya kan? Sudah triliunan biaya negara yang dihabiskan untuk memberantas narkoba, ya kan? Kita ambil intinya, ambil ini poin konklusinya apa akar permasalahannya. Kalau tidak, pemuda-pemuda dari KMPI ini juga memberi informasi kepada kami aparat kepolisian, kami pun tidak bisa melakukan penegakan hukum. Personil kami terbatas. Saya minta seperti di konsep individu yang disampaikan oleh rekan kita tadi, itu dimiliki oleh setiap anggota KMPI. Samina wa ata'na. Saya dengar saat saya taati. Artinya apa? Setelah dengar taati kita turun bersama, ya kan? Jangan hanya diam, ya kan? Ya kan? Sekuat-kuatnya iman itu yang melakukan dengan perbuatan. Gandeng kami Polri, ya kan? Itu setinggi-tingginya iman, ya kan? Kalau tidak, melalui lisan kita bisa berdialog, kita bisa ajak. Kau jangan lama-lama di sini jadi bandar, kau hengkang kaki di sini. Nah, itu kekuatan nomor 2. Dan terakhir lemahnya iman itu ya benci dalam hati, ya kan? Bagus, samina wa ata'na, bagus, konsep yang bagus untuk seorang individu, ya kan? Tetapi ini tidak ujung-ujung bisa terjadi kalau rekan-rekan tidak membantu kami, stakeholdernya membantu, PEMPO-nya, KMPI. Tidak bisa, informasi itu dari rekan-rekannya lah yang tahu. Personil kami terbatas, ya kan? Kata Allah, ya abadi ana urib, anta turib, wallahu ya'lamu ma yurid. Aku punya kehendak, kamu juga punya kehendak, tapi yang mesti berlaku adalah kehendakku. Kalau kamu diam, kamu tidak pantas siru bertebaran di muka ini, hanya pandai ngomong, tidak bisa bertebaran, tidak mengangkat kaki para pemuda-pemuda ini, maka jangan harap kehancuran generasi mudamu yang akan datang lebih parah dari ini. Saya mohon kerjasamanya rekan-rekan semua. KMPI siap turun, insya Allah. Kemudian mungkin dari pembinaan apa tadi, Ustadz Haris, SMP Pak Haris mungkin bentuknya sebenarnya sudah ada di slide ini Pak Haris. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan adik-adik kita, anak-anak kita yang tingkat SMP, SMA, mungkin di slide sih ada gambar-gambar bentuknya. Ya kami mungkin dari hari ini saya nggak bisa menyajikan, ada bentuk-bentuk, ada yang berupa permen, ada yang berupa segala macam, yang mungkin di sini sudah ada juga bentuk-bentuknya. Cuma yang penting, yang utama, yang leading point yang saya kasih tahu, pelaku narkoba ini, mereka ini akan memberi cuma-cuma dulu untuk pertama. Dia akan mengasih dengan secara free, bebas, sampai ada efek ketergantungan pada diri kita, ya kan? Pasti itu otomatis itu yang pertama, ya kan? Akan disupport, akan disubsidi terus, ya kan? Nah, mereka itu, saya pernah ke kampung-kampung sampai ke 2 kali saya akan ke Sungai Sembilan, itu sampai tuh orang sudah mendodos, sudah capek 100.000 hanya dapat sehari upahnya, tetapi nanti beli sawit makai, ya kan? Saya ke Simalinyang itu sekitar 40 hari saya ke sana, saya itu tiap pintu memakai narkoba semua, nggak bisa kita tangani, tiap pintu memakai narkoba, sampai orang tuanya, Pak tangkap anakku Pak, masukkan Pak penjara, Pak tangkap anakku, sudah tidak barang apa lagi, tidak barang-barang mewah lagi narkoba, atau apalagi sabu-sabu, sudah masuk ke kalangan bawah, tingkat bawah, sudah ada paket-paket 50.000, paket 100.000. Kalau dulu menengah ke atas, dampak dari sabu-sabu ini itu merusak. Dia 5 tahun dia akan hilang dari darah kalian, rekan-rekan, ya kan? Dia lebih ganas dari pembunuh perampok sekali, ya kan? Kalau perampok masih terhormat, jangan gerak, serahkan duitmu, masih terhormat. Tapi kalau pelaku narkoba, semua bisa dilakukan. Percaya kata saya, ya kan? Saya pernah menangkap pelaku narkoba di Polsek Dumai waktu saya akan di Dumai Kota. Itu sudah diborgol sama tangan dia, sudah dipegang sama anak buah saya 6 orang, bisa lari. Akhirnya saya juga yang ngejar anak saya, badan saya yang paling kecil kan, lolos juga. Kemudian sudah diborgol adik beradik karena sudah kecanduan yang luar biasa, tariknya borgolnya sampai
putus tangan adiknya itu jahit ke rumah sakit Bayangkara. Begitu dampaknya yang luar biasa. Mau kekuatan kita pun petugas 6 orang, kalau sudah duel sama orang yang sudah kecanduan luar biasa, tingkat nekatnya tinggi. Saya mending nangkap perampok, saya nangkap perampok kemana-mana daripada pelaku narkoba yang sudah ketergantungan tingkat tinggi. Jadi lindungi adik-adik kita, anak-anak kita dari coba-coba narkoba, ya kan? Edukasi agama itu yang paling utama, ya kan? Pendidikan agama dari dini itu yang utama, itu yang membentengkan. Ingat, narkoba ini mengapa 80% semua di Polres, contohnya 80 orang, 90 orang itu anak muda. Karena anak muda ini sifat rasa ingin tahunya tinggi, ya kan? Kalau udah cemen, kalau udah ikut, ya kan? Coba-coba begini, keren, segala macam. Padahal ketika kita melakukan penangkapan, gilanya lebih dari orang gila di Polres. Mau membunuh bisa dia teriak-teriak karena rasa kecanduan yang luar biasa akan. Ya kan, ini dampak yang luar biasa. Dan ini fakta-fakta yang saya lihat di kantor polisi, nggak ada baiknya narkoba. Istri tercerai berai, kan, anak terlantar, penelantaran keluarga, penelantaran anak, eksploitasi anak. Ya kan, inilah dampak-dampak yang lebih sistemik, rekan-rekan. Mungkin udah 2 pertanyaan. Mungkin silakan saya serahkan rekan saya mungkin yang dari apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari yang pertama ini dari Bapak Kurniawan ya Pak. Jadi ini saya rasa usulan yang sangat baik sekali saya rasa, karena membentuk atau membangun gedung rehabilitasi untuk dibangun di Kota Dumai. Jadi memang saya mau membenarkan dulu untuk di Kota Dumai memang belum ada gedung rehabilitasi. Jadi kalau ada warga Kota Dumai yang ingin melakukan rehabilitasi, itu tempat terdekatnya ada 2, ada di Kota Batam dan ada di Kabupaten Deli Serdang. Dan mau saya tekankan bahwa rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Hanya saja ongkos kesananya memang ditanggung sendiri, itu tidak ditanggung BNN. Jadi ongkos kesana. Jadi rehabilitasi sebenarnya kalau di BNN Kota Dumai sudah bisa melakukan rehabilitasi, tapi rehabilitasi rawat jalan. Nah, rehabilitasi rawat jalan ini dikhususkan untuk penyalahguna dengan kategori ringan sampai sedang. Sementara yang berat itu harus melakukan rehabilitasi rawat inap. Itu tadi tempatnya yang paling dekat ada di Kota Batam dan di Kabupaten Deli Serdang. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi untuk di Kota Dumai sendiri sejauh ini sudah menangani 63 pasien rehabilitasi rawat jalan. Sementara yang rehabilitasi rawat inap itu sudah cukup banyak juga. Jadi untuk pasien rehabilitasi ini Pak, saya tekankan lagi tidak dipungut biaya. Tapi memang ini usulan tentang pembangunan gedung rehabilitasi ini nanti memang akan saya sampaikan kepada pimpinan, dan apabila nanti kami akan kedepannya ini membangun rapat koordinasi lagi kepada pemerintah Kota Dumai. Jadi upaya-upaya yang telah kami lakukan itu sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai dalam penanggulangan bahaya narkoba. Jadi kita sudah membentuk Kelurahan bersih narkoba. Ini sudah mendapatkan SK dari wali kota. SK dari wali kotanya sudah ada 5 kelurahan bersinar yang saya sebutkan tadi. Kemudian kami juga sudah membentuk yang namanya tim terpadu P4GN. P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Apa yang dicegah? Penyalahgunaannya. Apa yang diberantas? Peredaran gelap narkotika. Jadi tim terpadu ini terdiri dari seluruh OPD yang ada di Pemkot Dumai termasuk kepolisian. Kita sudah membentuk itu, baru sekitar 2 bulan yang lalu terbentuk, dan itu sudah mendapatkan juga SK dari wali kota. Jadi untuk kedepannya nanti kami tentu akan menggalakkan semua upaya P4GN yang ada di Kelurahan Bersinar. Fokusnya kepada kelurahan bersinar, tapi tidak menyampingkan kelurahan-kelurahan yang lain seperti itu Pak. Kemudian menyambung juga dari tadi pertanyaan dari
guru agama SMP berapa Pak kalau boleh tahu? SMP 21 di Kelurahan Purnama. Oh, bagian Belaji ya. Jadi kita sekitar 3 bulan yang lalu Pak, kita sudah melakukan penyuluhan di SMP Negeri 7. SMP Negeri 7 Kelurahan Purnama. Kita sudah lakukan penyuluhan sana. Jadi kalau untuk narkoba ini ada, tapi tidak bisa kita perlihatkan bentuk fisiknya secara langsung Pak. Itu dilarang, itu nggak boleh. Jadi bentuk-bentuknya itu boleh kita tampilkan di foto pada waktu slide penyuluhan semacam itu. Kemudian tadi saya menyebutkan ada program BNN yang namanya Ketahanan Diri Remaja. Jadi Ketahanan Diri Remaja ini kita mengundang beberapa remaja untuk kita ikut sertakan dalam kegiatan itu, dan kita menggandeng ada sekitar 3 orang dari SMP Negeri 7 di Kelurahan Purnama. Jadi kita libatkan siswa-siswa remaja ini untuk ikut program itu Pak, untuk membentuk ketahanan diri. Jadi untuk kedepannya kita mungkin akan galakkan lagi program pencegahan, karena saya bergerak di bawah seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau di BNN itu ada P2M tadi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada pemberantasan dan ada rehabilitasi. Saya bergerak di bawah pencegahan. Jadi untuk pencegahan kita akan galakkan lagi yang namanya penyebarluasan informasi dan edukasi terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Mungkin tambahan sedikit, hanya apa yang disampaikan Pak Narkoba dan Pak Budi. Sebenarnya narkoba ini memang sulit untuk diberantas. Dulu NPI di zaman Pak Ginting ada kerjasamanya pemusnahan narkoba di kampung dalam. Di zaman Pak Restika, NPI kerjasamanya membangun kampung bebas narkoba. Dan saya hari ini sebagai NPI, saya menugaskan kepada saudara-saudaraku, mari kita bantu Kapolri, Kasat Narkoba sendiri, Abang Da, kerjasama-samanya untuk memberantas narkoba di Kota Dumai ini. Mungkin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3 materi kita, karena waktu pun sudah semakin larut, jadi untuk acara sosialisasi anti narkoba kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bapak Mardiwel, kemudian Bapak Eko Pranata dan Bang Agus, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Oh ya, mohon untuk tetap berada di tempat karena akan ada sedikit penyerahan dari ketua. Ya, penyerahan sedikit door prize untuk para pemateri kita di depan. Penyerahan ketua langsung aja dikasih. Oke. Oh, ini untuk pemberi pertanyaan tadi. 3 orang penanya tadi akan diberikan door prize. Kami jemput Bang Nawan, kemudian ada Asmi dan Ustadz Aris untuk maju ke depan. Yang kita minta dari pemateri untuk menyerahkan door prize-nya untuk ketiga. Ya, kami jemput Bang Nawan, Asmi dan Bung Haris. Agak ke tengah Bang, agak ke tengah. Ada request ya untuk Bang Nawan diberikan oleh Pak Kasat Narkoba.
Didokumentasikan dulu Pak, foto. Ya. Penyerahan. Oke, selanjutnya untuk Asmi diserahkan oleh penyuluh dari BNN Kota Dumai, Bang Eko, yang baru 5 bulan di Dumai. Oke. Selanjutnya Ustadz Haris diserahkan langsung oleh Ketua MPI Kota Dumai, Bung Agus Tera. Oke, terima kasih. Dipersilakan di foto agak ke tengah izin. Cinta doi udah biasa, tapi kenapa KNPI itu wajib? Dengan cara apa? Bersinergi dan harmoni demi bangsamu yang adil, transparan, dan sejahtera. Selamat atas pelantikan Ketua terpilih DPK Kota Dumai. Semoga dengan terpilihnya sebagai perwakilan Dumai Kota, KNPI semakin jaya, bersinergi, dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat yang berpedoman terhadap Pancasila dan Undang-Undang RI sebagai perwakilan pemuda-pemudi di daerah maupun di Indonesia. Tempat orang mengolah minyak. Saya tutup dengan jari 10, mohon maaf diperbanyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.